Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku. Kali ini aku akan membacakan sesuatu pada kalian. Tapi kalian harus tahu, takdir itu masih bisa dirubah. Selagi yalah, mudah-mudahan tanda pesan belum terjadi. Dalam catatan yang kubuat, orang yang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Kaya hati ini adalah orang yang selalu berusaha untuk beretikat baik. Baik pada dirinya, pada orang lain, keluarganya, tetangganya, dan Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, saling tutur sapa dengan tetangga, atau menjauhi yang dapat membuat kerusuhan atau permusuhan di antara keluarga atau tetangga. Begitupun kalau kita dalam rumah tangga, kita beretikat baik, selalu berusaha menjauhi akan adanya pertikaian atau pencemaran nama keluarga orang lain, atau kita membela kepada kedua orang tua kita untuk membela kita dan menghardik adik kita atau istri kita, maka itu adalah suatu hal yang salah. Maka yang harus engkau lakukan adalah melapangkan dadamu, atau kau belajar melapangkan dadamu dan membawanya ke jalan yang benar. Bawalah ke jalan yang benar. Jangan kau biarkan dirimu terbawa arus, terbawa emosi, karena ingat, tujuan pertama adalah kamu ingin menyenangkannya. Yang kedua, kamu ingin berbaikan dengannya, dan selanjutnya segala macam yang kau inginkan dengannya. Dan hal itu bisa jadi adalah dengan menjauhi ria, sombong, takabur, dan pakaian angkuh yang hanya untuk Allah. Maka bahagia itu akan didapatkan dengan mengolahnya. Namun yang jelas, kita harus mengolah kebahagiaan dengan menjadikan kebahagiaan untuk kita. Aku tidak berbuddha, tapi aku mungkin tak pantas mengatakan kata-katanya, atau kata-kataku gak terlalu pantas untuk secara struktur katanya atau maknanya. Yang jelas, sembahlah Allah. Hanya Allah lah yang patut disembah. Ingat, tidak ada etikat untuk, aku udah mengetahui, kalau kalian ingin masuk Islam, belajar Islam, maka jangan sekali-sekali segan untuk mempelajari apa-apa cara etikat dalam Islam. Karena etika dalam Islam, untuk mempelajarinya, untuk mencapai etikat derajat terbaik dalam sisi Allah atau orang dalam Islam, adalah tidak mengadakan patung atau ilah sembahan selain Allah. Jadi ada seorang anak di masa Nabi menjual tali onta. Ia hilang akal. Kata di zaman kekhalifahan Ali radhiyallahu an mengatakan ia itu tidak sabar. Itulah tanda ketidaksabarannya. Ketentuan Allah tentu anak kita telah lebih dahulu ditetapkan. Namun maukah kita
dan memberi orang lain, maukah kita berusaha atau tidak? Anak itu kesulitan uang dan ingin mendapatkan uang segera dan tidak melakukan kesalahan besar. Namun sama aja menyebabkan kesalahan besar. Onta itu lepas dan surga pun tak dapat. Tetapi anak itu insya Allah akan dapat entah pada saatnya. Hidup itu tak perlu banyak yang menjadi beban pikiran. Hidup itu hanya perlu dilakukan. Pikirkan, itu akan terjadi saat di momen apapun. Di saat apapun. Mungkin kamu enggak, aku ya. Aku akan selalu memikirkan momen apapun. Tapi aku berusaha untuk tidak memikirkannya selalu, dan alhamdulillah sekarang rasanya tuh seperti, mungkin sama seperti kalian yang blank tetapi tidak terkamuflase dengan ingin berbicara. Jadi sangat ingin berbicara dengan plong aja, dengan ilmu yang telah didapatkan dan apa yang telah diasah atau dipikirkan. Jadi tinggal mengatakannya aja lagi. Jadi karena itu untuk agar diri itu patuh, jadi orang yang patuh kepada Allah, maka kita harus mencangkulnya seperti yang saya sarankan dari tadi di pose-pose yang sebelumnya, dan dicari, dibentuk dan dipraktekkan. Dan kurangilah beban dengan beban itu kau lakukan. Kurangilah beban. Kau hanya perlu melakukan doa, lakukan. Sebelum melakukannya, pikirkan. Sebelum memikirkannya, lebih baik bertenang diri. Jika tak mampu atau merasa akan terjadi amarah, lebih baik tenang diri dan diam. Jika itu kepada anakmu dan kau merasa anakmu sangat jahil atau talent sekali, maka anak-anak sekarang bukan menjadi jahil, jadi hendak anak-anak sekarang sangat bertalent, berkemampuan untuk menjadi orang yang lebih baik dari orang dahulu. Mengapa? Karena sifat manusia adalah tamak, itu yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Mereka itu akan tamak akan ilmu, asalkan kalian melakukannya dengan baik. Lihatlah, di masa Majapahit atau di masa Sriwijaya, kepercayaan kepada dukun atau pertarungan masih banyak. Maka pertarungan itu dan kejahatan sihir-sihir itu sangat diperlukan dan ditakuti. Namun yang jelas itu sangat bertentangan dengan Islam. Perlahan bergeser dengan masa-masa Orde Baru atau perang. Lihatlah Indonesia di masa perang atau dunia di masa cerminannya adalah Indonesia atau dunia. Kalau di Eropa mungkin udah lama ya. Jadi Indonesia lah yang pergeserannya sangat tampak. Mulailah terjadi pergeseran perbuatan. Dan juga di masa jahiliyah
di masa jahiliyah, di masa pergeseran agama dan hutan yang banyak atau ekonomi orang yang agama masih pudar, belum terlalu jelas. Itulah masa-masa di mana itu masih jahiliyah atau lazim dikatakan pendusta. Namun setelah berkembangnya zaman, terbukalah semuanya, maka perbuatan-perbuatan yang dengan ekonomi dan uh, apa uh, rumah-rumah berubah dan peradaban Islam nampak. Lihatlah di Arab, setelah berubah dalam waktu 142 tahun ia telah menjadi modern. Eropa belum maju-maju, cuman perumahan mereka bagus-bagus, tapi adab mereka sangat jahil. Berubah semuanya, nampak Islam, mereka mengadopsi Islam perlahan dan mereka pindah dan mulai berapa segala macam. Mereka menemukan kedamaian di Amerika. Dan lama perlahan-lahan mulai jahil, terjadi kejahiliahan, mengadopsi Islam tak terlalu merasa terkekang, akhirnya tuh hilanglah Islam di Amerika dan di Amerika langsung terjadi di Amerika terjadi perubahan lagi, maka mulailah menjadi jahil lagi dengan melakukan hubungan seksual yang tampak oleh kita sekarang, pada zaman-zaman mulai dari tahun 19 kisaran 1974 sampai dengan 2004 lah, maka perlakuan kejahilian itu terjadi. Saat udah mulai menyampai 2000 atau 1998 atau 1992, aku nggak tahu. Yang jelas mulailah terjadi pergeseran. Mereka hanya melaksanakannya dan merasa bingung akan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya melakukan atas tuntutan. Dan kalau seandainya dikaji-kaji, selanjutnya terjadi di Indonesia mengadopsi terutama di Jawa Barat dan lambat laun di Jawa atau Jawa Tengah dan Jawa Timur, mengadopsinya. Masyarakatnya adalah kalangan atas, kalangan bawah, nggak mau kalangan atasnya, kalangan bawahnya berkembang selalu, jahiliyah masih jahil dan diiringi dengan keislaman, dan Allah menjamin Islam dan menjamin Rasulullah SAW dijamin, dan umat Nabi Muhammad termasuk yang tidak dikenakan dengan yang namanya hujah atau hujah itu tetap, hujah yang paling besar adalah kiamat, atau yang dengan maksud kata adalah dengan maksud kataku adalah uh, azab ya, azab iya,